Ya, sahabat kompas.com, balik lagi di channel Kompas Otomotif. Saya Fatan, lagi ada di Indonesia Electric Motor Show 2022 yang ada di JCC Senayan. Pada video kali ini kita bakal melihat 3 motor listrik baru yang menarik, modelnya beda-beda, dan saya sih penasaran ya seperti apa spesifikasinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam arena, jangan lupa di like video ini, sama komen juga, dan subscribe ke channel Kompas Otomotif. Jadi saksikan terus ya. Ya, oke. Motor pertama yang bikin saya tertarik di ajang pameran IEMS 2022 ini adalah United E-Motor. Pada gelaran ini dia bawa 2 motor, yaitu TX 3000 sama TX 1800. Kita bakal sedikit ulas dulu nih si TX 3000-nya. Secara spesifikasi, TX 3000 ini memakai baterai lithium 60 volt 28 ampere hour. Dia diklaim bisa dicas dari 0 sampai 80% itu dalam waktu 4 jam. Sama kalau dalam kondisi baterai penuh, dia bisa menempuh jarak sampai 120 km. Tapi syarat berlaku ya, karena kan gimana tangan kita muterin si akseleratornya. Tenaganya untuk spesifikasi yang saya terima, dia punya torsi 145 Nm. Suspensi depannya udah pakai teleskopik, sedangkan kalau di belakang dia pakai shock breakernya 2 dan pakai ini nih, ada tabungnya. Selain itu dia juga pakai sistem pengereman kombi brake antara rem depan dan rem belakang. Untuk ukuran bannya dia 120/70 dengan pelek 12 inci. Kemudian soal motor listriknya, dia pakai transmisi dengan 60 volt dan 3000 watt. Kontrolernya itu 24 tube sama motor rated speed itu 980 putaran per menit. Tadi dia punya torsi maksimum di angka 145 Nm di 125 rpm. Kecepatan puncak nih, ini salah satu yang penting juga untuk motor listrik ya. Pemakaian perkotaan ya, dia cukup maksimum speednya ada di 90 km per jam. Sama dia punya 3 mode nih. Pertama mode 1, dia kecepatannya lebih rendah 42 km per jam. Mode 2 dia bisa lebih ngebut 62 km per jam, dan mode 3 jadi 90 km per jam yang kecepatan maksimumnya. Oke, tadi kita udah bahas sedikit soal spesifikasinya. Sekarang soal tampilan, ini menurut saya yang menarik itu dia modelnya kayak motor matic pada umumnya. Bahkan kalau saya lihat ini nih, bagian depannya keinget motor Honda XADV yang 750 cc itu loh. Jadi dia tampilannya kekar. Apalagi di atasnya ada tambahan windshield, jadi bisa mengalirkan angin nggak langsung kena badan kita. Jadi ya lebih enak lah kalau dibawa jalan jauh. Apalagi dia kan punya rentang jaraknya, dalam satu kali isi penuh baterai itu bisa 120 km. Oke, pada tampilan sampingnya nih, ini kelihatannya apa ya? Kayak adventure gitu loh. Soalnya di bagian buat kaki dia ada tambahan material yang warnanya berbeda nih, nggak cuma hitam doang tapi ada warna silvernya. Begitu juga di bawahnya dia ada stiker bulat-bulat gitu. Jadi nambah variasi lah, kalau dari samping nggak membosankan tampilannya. Nah, di atas ini bisa kita lihat juga stangnya udah itu sama cover plastik, dan di bawahnya udah instrumen cluster digital yang emang umum banyak dipakai di motor-motor listrik, karena kan informasi yang ditampilkan harus lengkap ya, apalagi motor ini canggih. Oke, ini untuk TX 3000 yang dipamerin menarik banget sih, karena joknya dibalut dengan bahan kulit dan warnanya marun-marun gitu ya, merah. Jadi ini tambahan sentuhan yang mewah dari si TX 3000. Sekarang kita cobain duduk gimana posisi berkendaranya. Oke, sahabat kompas.com, ini posisi berkendara saya. Postur saya itu 178 cm tingginya. Ini bisa dibilang sangat nyaman, dimana kakinya tegak lurus ya, hampir 90 derajat. Jadi menambah nyaman kalau city riding. Apalagi di sini juga
mungkin bisa ya buat naruh kaki kalau mau posisi berkendara yang lebih santai lagi. Jadi ini posisi tangan juga tegak, tidak terlalu tegang tangannya, bisa rileks. Jadi semakin santai untuk bawa motor ini jalan-jalan. Ya, kita coba lihat tampilan belakangnya ini dari 3/4 belakang ya. Lihat nih, ini bisa dibilang cukup gagah ya buat motor listrik. Nggak yang kalem, tapi ini maco gitu. Karena lampunya ini udah mikanya bening. Warna lampunya juga ini mungkin nanti kalau menyala dia bakal warna merah. Sama ini juga nih, warna suspensinya, shock breakernya warna merah yang nambah kesan sporty. Sama ini nih, cakram belakangnya sama si kaliper remnya dia juga warna merah. Jadi kayak gitu untuk motor pertama yang menarik di IEMS 2022. Sekarang ikutin saya buat ngecek motor kedua bakal seperti apa. Ayo ikutin. Ya, sahabat kompas.com, sekarang kita udah ada di bootnya Volta. Bisa dilihat motor ini Volta Mandala tulisannya. Ini salah satu yang menarik di bootnya Volta. Tadi kan kita udah lihat motor listrik yang gayanya adventure. Kalau sekarang kita lihat motor listrik yang gayanya skuter klasik. Ini bisa dilihat lekukan bodinya nggak tajam-tajam, membulat. Ini kayak keinget motor-motor Italia. Motor-motor Itali yang modelnya lucu-lucu gini untuk motor perkotaan. Sayangnya Volta di sini dia udah membuka pesanan, tapi baru diantarkan entah akhir tahun 2022 atau di Januari 2023. Harganya dibanderol 18,5 juta rupiah. Nah, ini kan emang belum ready, tapi Volta sendiri sudah punya beberapa produk motor listrik yang ready. Bisa dilihat di sisi sebelah sana booth. Sekarang kita bakal bahas dulu yang Volta merah ini nih. Untuk baterainya itu dia udah 60 volt 23 ampere hour SGB LiFePO 4 battery. Di sini spesifikasinya dia punya 2 slot baterai. Jadi kalau jarak tempuhnya satu baterai aja dia 65 km. Tapi kalau pakai 2 baterai, dia jarak tempuhnya jadi 2 kali lipat. 130 km dalam kondisi baterai penuh. Kecepatan puncaknya dia 55 km per jam, sama kayak motor listrik pada umumnya ya, yang nggak kenceng-kenceng banget karena yang penting bebas emisi. Tenaganya dia 1000 watt atau 1 kilowatt. Dan dia punya daya angkut sampai 150 kg, jadi ya bisa boncengan 2 orang dewasa lah ya. Yang beratnya 70 kilo dua-duanya. Oke, sekarang kita udah di bagian sampingnya, kita lihat nih. Bagian sampingnya dia juga bodinya tetap membulat ya, nggak ada garis-garis tegas yang futuristis karena ini skuternya gayanya skuter klasik banget. Dan Mandala, lalu di bawahnya ada merek Volta. Ini juga lucu nih, di bawah dipasang cover lagi. Kalau di motor biasa kan dia kayak CVT ya, tapi ini buat melindungi si motor listriknya. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang, kalau motor listrik kebanyakan instrumen clusternya digital, ini juga udah full digital. Tapi emang masih pakai anak kunci, belum keyless. Ya sahabat kompas.com, sekarang kita bakal cobain gimana posisi berkendaranya. Nah, kira-kira begini sahabat kompas.com. Posisinya sama, ini kakinya 90 derajat, jadi posisi berkendaranya relax. Kalau tangannya dia juga enggak yang tegang banget karena bisa relax, jadi bisa sedikit ada sudutnya tangannya ini. Cuman buat saya yang tingginya 178 cm, ini decknya tuh terlalu tinggi karena ntar kalau belok nih bisa dekat sama kaki saya yang cukup panjang ini. Selain itu udah tidak ada masalah lain dari sisi posisi berkendara. Kita lihat ke bagian belakang yuk. Ya, untuk bagian belakangnya ini kembali lagi ya, sederhana, cuman ada lampu rem di bagian tengah dan lampu sennya di tepong samping nih. Ini udah motor kedua yang kita bahas di IEMS 2022 Volta Mandala. Sekarang kita beralih ke motor ketiga. Yuk. Oke sahabat kompas.com, kita udah ada di motor ketiga
motor terakhir yang bakal kita bahas di video kali ini, yaitu Davigo Dragon. Ini adalah bukan generasi ya. Ini adalah model lainnya yang ditawarkan Davigo selain Davigo Space. Dan diklaim punya performa yang lebih baik lagi daripada motor Davigo Space. Secara tampilan, ini yang tadi kan adventure, sebelumnya lagi klasik, skuter klasik. Tapi kalau ini motornya kayak skuter listrik pada umumnya, tampilannya sederhana, desainnya nggak neko-neko, dan cenderung mengotak. Davigo Dragon ini punya baterai lithium 72 volt 60 ampere hour. Itu dipasang ke dinamo 1800 watt. Motor ini bisa dipacu sampai kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan diklaim bisa membawa beban sampai 200 kg, yang kalau dibanding dua motor sebelumnya dia daya angkutnya lebih besar. Selain itu, dalam sekali cas baterai, Davigo ngeklaim nih, dia bisa menempuh jarak sampai 200 km, yang itu juga lebih jauh dibanding dua model yang tadi kita udah review. Dibanderol 21.970.000 off the road. Jadi kalau untuk surat-suratnya atau jadi on the road ada tambahan biaya sekitar 3,5 juta rupiah. Oke. Untuk tampilan depannya ini walaupun simple kayak motor listrik pada umumnya, Davigo Dragon pakai lampu proyektor nih. Bisa dilihat di bagian tengahnya. Ini emang gak ada lampu sennya, bukan di bawah tapi ada di batok, ada di atas. Nah, salah satu yang menarik juga dari Davigo Dragon ini ada di bagian kaki-kakinya nih. Bisa dilihat peleknya dia udah pakai cakram model perimeter. Jadi dia pemegang cakramnya itu bukan di bagian tengah tapi ada di bibir pelek. Dan ini lihat ya, ada aksen merahnya juga. Ini ukuran si cakramnya juga kayak sebesar si peleknya, nambah kesan gahar dari kaki-kakinya Davigo Dragon. Itu aja untuk bagian depannya. Kita lihat ke bagian samping. Oke, sahabat kompas.com, untuk bagian sampingnya ya dia gak banyak bahasa desain yang aneh-aneh ya. Untuk di bagian samping sederhana aja, gak neko-neko. Sama ya ini doang di bagian samping. Ada bodi plastiknya dengan tulisan Davigo. Walaupun gak ada namanya Davigo Dragon, tapi ini sebutannya adalah Davigo Dragon. Sama ini nih, dia untuk penumpang belakang ada sandarannya. Jadi membuat boncengers perjalanan jauh bisa lebih nyaman lagi. Kita sekarang bakal cobain posisi berkendaranya. Oke, masih kembali tinggi saya nggak berubah, 178 cm. Ini posisi duduknya bisa saya bilang lebih apa ya? Saya ngerasa kalau posisi pantat ini lebih rendah. Jadi ya tetap 90 derajat walaupun pokoknya berbeda lah dibanding model yang sebelumnya. Begitupun tangan ini nampak lebih, kerasanya sih lebih rileks lagi ya. Dia nggak begitu jauh laihan setangnya. Kemudian ini juga, nah lagi-lagi kaki saya yang panjang ini menyulitkan ketika ingin manuver tajam. Jadi belok tuh kita harus lebih miring. Jadi biar bisa beloknya lebih tajam. Sama dia kuncinya masih kunci biasa dan ada tambahan pengaman nih dengan kartu NFC. Oke, kita beralih ke sisi belakang. Untuk bagian belakangnya ini ya, di bagian atasnya ada sandaran yang tadi kita bahas di samping. Sama lampunya dia sudah menyatu dalam satu bagian. Ada lampu rem sama lampu sein. Ini tampilan belakangnya ya nggak aneh banget. Dia bisa dibilang mirip-mirip lah sama motor-motor listrik yang lainnya. Ya sahabat kompas.com, sekian video singkat kita membahas 3 motor sekaligus yang menarik di IEMS 2022. Gimana pendapat kalian tentang video ini? Kalau kalian suka, klik like. Sama kalau mau ada komentar atau ada masukan untuk tim kami di Kompas Otomotif, silakan komen. Dan jangan lupa juga subscribe agar kalian bisa melihat video-video seperti ini yang lainnya yang lebih menarik lagi. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.